Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, karya Pendeta Agus Wijianto. Kenaikanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Kau akan datang lagi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatangan-Mu, Tuhan. Berjaga-jaga selalu aku setiap waktu. Karena tak tahu kapan Kau akan menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Penghibur telah Bapa kirim kepadaku yang akan senantiasa menyertaiku, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkanku semua ajaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang aku bisa, agar hidupku berkenan kepadamu Bapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah online ini. Ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 21 Mei 2020. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita sebagai orang percaya untuk semakin berani tampil bidah, dalam arti hidup sesuai dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan, serta membuat kita tidak ragu lagi, apalagi takut menjadi saksi Tuhan. Ingatlah, Roh Kudus akan menyertai kita. Apapun keadaan yang kita alami bersama saat ini, jangan lupa tetap berserah kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, yang hanya tertuju kepada Allah serta datang beribadah menyembah kepadanya. Tema ibadah saat ini menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dipimpin oleh Pendeta Dani Titalei dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang berdiri. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 224 bait 1 sampai 3. Mazmurkan Rajamu. Sungguh bernyanyi marga
jawab kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuatan hebat kami, namun semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda, ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan ada selalu bersama kami. Kami sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, untuk memohon ampun, untuk perubahan hidup dan bertobat. Kami sadar Tuhan, betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kata dan tindakan kami selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami melakukan perbuatan yang menyimpang dari hadapan-Mu, dari jalan-Mu. Kami terus bersungut-sungut, sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup kami. Karena itu, kami datang memohon ampun kepadamu ya Bapa. Ampunilah kami sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun dan berdoa. Amin. Siksa hatiku
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah berita anugerah petunjuk hidup baru, terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, karya keselamatan. Umat Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam kebersamaanmu lewat media yang kami gunakan saat ini, walaupun secara face to face kami tidak bertemu bertatap muka secara langsung satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam kebenaran firman-Mu saat ini, yang akan kami baca dan kami dengar serta renungkan bersama. Karena itu, biarlah Roh Kudus semua yang selalu tinggal di dalam kami, dan untuk kami akan tetap ada dalam beban hidup kami untuk berkomitmen melakukan yang terbaik di hadapan hamba yang memberitakan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Hendaklah firman-Mu ini tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini terambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat GKI Asmin? Ya, saya berharap doa dan harapan saya jemaat GKI Asmin selalu ada dalam lindungan cinta kasih penyertaan Tuhan, selalu sehat, selalu diberkati walaupun
sudah 2 bulan lebih kita tinggal di rumah, stay home. Walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda, kita tetap melakukan ibadah di rumah kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita percaya dan kita lakukan cuman hanya berfokus untuk Tuhan. Tetap Tuhan akan mampir, tetap Tuhan akan tinggal dalam setiap kehidupan rumah tangga keluarga kita. Jadikanlah rumah kita sebagai rumah doa, rumah roti, rumah yang walaupun dalam pergumulan suka maupun duka, tetap Tuhan ada. Ingat firman Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kira-kira kangen gak ya sama rekan-rekan, saudara-saudara pelayanan kita, rekan kerja kita, teman, sahabat, dan letolan yang sudah 2 bulan lebih kita tidak berjumpa secara face to face ataupun secara langsung? Ya, saya percaya pasti kita kangen kan? Kita rindu hal-hal yang seperti dulu. Kalau bisa kembali, ya kembalilah, ibaratnya kayak gitu. Sama saya juga kangen dengan jemaat GKI Yasmin ketika kita sama-sama ada dalam pergumulan. Minggu ini kita beribadah di rumah jemaat, minggu depannya kita berjumpa di depan istana ataupun depan Monas, minggu depannya lagi yang seperti dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin. Dan tentunya kita kangen untuk jumpa, untuk ngobrol, untuk canda tawa, untuk kumpul bareng dan sebagainya. Tapi tetap saya dan jemaat kita masih seperti yang dulu. Walaupun corona mungkin kejam saat ini, banyak lagu, banyak puisi, banyak video-video yang mungkin kita sudah nonton, banyak yang dibuat oleh netizen mengenai tentang corona. Bahkan dari corona kita belajar hal yang positif. Kita diajarkan oleh corona bagaimana kita bisa tinggal bareng sama keluarga yang mungkin selama ini waktu aktivitas kita menyita kita, rutinitas kita di luar rumah lebih banyak. Kita diajarkan cuci tangan, kita diajarkan tentang jaga kesehatan, kebersihan diri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu mungkin sebuah moto dalam setiap kehidupan. Mulai dari diri sendiri, kesadaran diri untuk bisa behavior of change. Perubahan itu dimulai dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi untuk tetap menjadi yang terbaik. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, 2 bulan saja sudah kangen dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita. Bahkan yang mungkin nanti kita akan berjumpa lagi. Ibaratnya kalau hidup bertetangga sudah cukup lama, suatu ketika tetangganya cuma pindah alamat. Mungkin dari Bogor pindah ke Puncak, tapi tetap kesedihan itu akan terjadi. Tapi toh nanti mungkin dia bisa turun dari Puncak, bisa bermain lagi di kota Bogor dan sebagainya. Tapi tetap rasa kesedihan itu ada. Lalu bagaimana rasanya kalau kita tidak berjumpa dan tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Apa perasaan Bapak Ibu jemaat dan saya? Otomatis sedih, otomatis terharu, otomatis kepikiran, otomatis tidak percaya dan masih banyak hal yang terjadi. Kita akan bertanya dalam setiap kehidupan kita, serius? Dia sudah meninggal? Kapan? Sakit apa? Di mana? Ya ampun, kemarin dia baru WA saya dan sebagainya. Itu mungkin ekspresi-ekspresi yang dapat kita berikan dalam setiap kehidupan ketika orang yang kita kasihi, sayangi, dia pergi tiba-tiba meninggalkan kita. Apalagi kalau itu teman kita, saudara kita, keluarga kita yang pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bisa ngebayangin tidak? Perpisahan dengan orang yang kita kasih biasanya membawa kesedihan. Terlebih jika perpisahan itu adalah perpisahan yang tidak memungkinkan adanya pertemuan kembali, yakni bila orang yang kita kasih dia pergi menghadap penciptanya. Firman Tuhan saat ini dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, saya teringat akan lagu Elo yang dia bilang begini. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Sebelum Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berjanji Dia akan balik. Karena itu saya dan jemaat
Standby, jangan lengah, oke? Kalau Tuhan zaman sekarang mungkin menyanyi seperti yang tadi saya nyanyikan, Elo. Selamat tinggal, tapi dia akan kembali lagi. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitan Yesus. Para murid saat itu berada di Yerusalem. Sebelumnya mereka kebingungan dan putus asa karena wafatnya Yesus. Namun saat itu mereka sudah berubah. Perhatikanlah bagaimana respon murid-murid Yesus dalam menghadapi perpisahan dengan Yesus ketika ia terangkat ke surga. Ayatnya ke-51 sampai 53. Murid-muridnya yang sebelumnya dilingkupi perasaan sedih, saat itu pun mereka bersuka cita. Bukan hanya itu, para pengikut Yesus yang beberapa waktu sebelumnya menutup diri di balik pintu yang terkunci, tersembunyi dari para pemimpin Yahudi yang menyalibkan Tuhan mereka, saat ini mereka berani secara terbuka memuji-muji Allah di bait Allah. Sukacita dan pujian terus memenuhi hati para murid. Bapak Ibu dan saya bisa membayangkan sedih karena Yesus meninggal ataupun mati tiba-tiba bangkit dan hadir di depan kita. Apa respon kita? Sama dengan para murid. Mungkin mereka kaget, mereka syok, mereka tidak percaya. Apa ini benar Yesus atau hantu? Lalu apa yang terjadi? 40 hari Yesus menampakkan diri buat orang-orang, bahkan sampai menunjukin tangan dan kakinya dan lambungnya bekas paku. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 41, 42, 43, itu pun sudah menyatakan. Sampai Yesus bilang apa? Ada makanan gak sih? Kasih dong Petrus, aku ikan. Ternyata Petrus kasih ikan goreng. Tapi hanya 40 hari Yesus bersama mereka dan Yesus bilang, saya pergi dulu ya. Mungkin minimal pertanyaan dalam bilik hati kita akan bertanya, lah Yesus mau kemana lagi? Kok masih pergi lagi? Mungkin ada sedih. Tapi Yesus bilang, tidak usah sedih, aku akan balik lagi. Dan sukacita mereka pun kembali lagi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan nubuat yang ia nyatakan kepada para pemimpin Yahudi sebelum ia disalibkan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 69. Fakta bahwa Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa Yesus telah menggenapi misinya di dunia ini sesuai dengan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya dalam Yohanes pasal 17. Karya Yesus itulah yang membuat kita sekarang dapat menikmati hubungan dengan Allah yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darah. Dan kita kini memiliki pengharapan baik dalam masa hidup sekarang ini maupun masa setelah itu. Lalu menjadi pertanyaan ketika kita ada dalam perjalanan kenaikan Tuhan Yesus untuk kita menapaki hari-hari kehidupan kita ke depan. Bagaimana cara saya dan jemaat untuk bisa menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita? Ini merupakan sebuah tema dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan saat ini. Bagaimana cara jemaat dan saya untuk bisa menyuarakan kabar baik ini dalam sukacita, walaupun kita punya pergumulan pribadi, keluarga, gereja kita, bangsa dan negara kita? Apakah kita tetap sedih, pasrah, putus asa, bimbang, khawatir dan sebagainya? Mungkin kalau kita mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang bisa sembuh dari COVID-19, awalnya ketika mereka dinyatakan positif, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka panik, mereka sedih, mereka syok dan sebagainya. Keluarga mereka pun demikian. Tapi karena semangat, karena tanggung jawab yang harus mereka lakukan ataupun Tuhan pun turut berperan dan mereka mengandalkan Tuhan lewat tangan-tangan tim medis, semua baik adanya. Lukas mengatakan bahwa Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai Betania, dan ketika memberkati mereka, dia terangkat ke surga. Markus mengatakan terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan Yesus ke surga memang menakjubkan. Namun apa yang terjadi kemudian juga sangat luar biasa. Para murid tidak lagi bersedih walaupun Yesus sudah pergi. Sebaliknya justru
Tujuan hidup mereka diperbaharui. Mereka menyembah Dia. Mereka kembali dengan sukacita ke Yerusalem dan tempat mereka berdoa bersama-sama. Kemudian setelah mereka semua menerima kuasa Roh Kudus, mereka pun pergi dan berkhotbah di berbagai tempat. Itu yang diceritakan di dalam Lukas dan Markus ataupun Kisah Para Rasul. Jemaat yang berkati Tuhan, Yesus harus pergi, tetapi Dia berjanji Roh Kudus dapat datang dan tinggal dalam kehidupan saya dan persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul, ketika menceritakan para murid tidak rela ketika Yesus pergi meninggalkan mereka. Mereka seakan-akan ingin Yesus tetap tinggal dengan mereka, menemani mereka. Karena mereka berpikir Yesus sebagai Mesias dalam arti politis yang dapat mengembalikan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Tetapi Yesus merubah pola pikir mereka. Yesus menceritakan bahwa ketika Mesias yang datang harus bisa melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Karena itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11, Yesus mengharapkan mereka siap menjadi saksi Yesus. Kalaupun dalam Efesus pasal 1 ayat 15-23, dia menceritakan ketika Rasul Paulus boleh bersukacita mendengar kabar iman jemaat Efesus dan kasih mereka terhadap semua orang-orang kudus, dan doa daripada Paulus untuk jemaat Efesus meminta agar jemaat Efesus dikaruniai roh hikmat ataupun Sophia. Sementara dalam pembacaan kita saat ini, ketiga halnya mempunyai sesuatu yang berhubungan. Para murid mendapatkan tugas untuk menjadi saksi tentang penderitaan dan kebangkitan dari antara orang mati pada hari ketiga, serta dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka melakukan tugas panggilan ini secara mandiri. Yesus tidak bersama-sama lagi karena Ia sudah naik ke surga. Untuk menjalankan tugas itu, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yakni Roh Kudus. Berbicara tentang mandiri, kata mandiri dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan dapat berdiri sendiri ataupun tidak tergantung pada orang lain. Yesus mengharapkan murid-muridnya harus mandiri, harus bisa menjadi berkat. Jangan hanya mau didinabobokan, jangan hanya mau disuap, jangan mau harap gampang dari orang lain, jangan mau pasrah dengan keadaan. Dan inilah yang sudah dibuktikan oleh GKI Yasmin bersama-sama dengan HKBP Philadelphia. Mandiri sampai saat ini dan tetap menjadi berkat. Mandiri memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, milik mereka, bukan orang lain. Mandiri bukan berarti mereka tidak butuh orang lain, tetapi ketika orang lain yang mau turut bersama-sama ada dalam pergumulan mereka tanpa mengemis dan meminta dikasihani. Tetapi mandiri berarti memperjuangkan kehidupan yang seharusnya mereka punya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, jemaat dan saya, kalaupun sebagai orang tua, sudah mengajarkan anak-anak pola mandiri sejak mereka mulai bertumbuh dan berkembang. Kelak ketika mereka merantau, mereka kuliah, mereka jauh dari orang tua, mereka pun sudah bisa mandiri di dalam perjalanan kehidupan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mencoba melihat ada 3 hal yang menjadi kekuatan bagaimana kita sama-sama bisa menyuarakan kabar baik tentang sebuah sukacita ketika Yesus terangkat ke surga. Ada 3 hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya memakai katanya 3M. 3M yang pertama adalah bagaimana saya dan jemaat bisa menjadi saksi. Apapun situasi kondisi kita yang saat ini kita alami, kita harus bisa tetap menjadi berkat. Kita harus bisa menjadi terang, bisa menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan sebuah ungkapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Posko Yasmin Peduli sudah membuktikan bahwa menjadi saksi bagaimana Posko Yasmin Peduli bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi dengan kekurangan, dengan sebuah kelemahan, tetapi mereka bisa bangkit untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan ini 3M yang kedua saya menyebutnya menolong. Yesus pergi dan kembali, itu berarti
Yesus tidak cuek, Yesus tidak lupa, tapi Yesus berjanji ya dan amin. Ketika dia pergi, dia akan kembali menolong kita. Dia tetap memberikan penolong bagi kita selama kepergiannya, yakni Roh Kudus. Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para murid bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang. Demikian juga Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkan dia, bahkan yang telah menyangkal dia. Yesus tahu. Lagu bilang apa? Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dan hal yang terakhir, M yang ketiga adalah memberkatimu. Berkatnya selalu bagi kita. Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian dia naik ke surga. Disebutkan juga dalam ayat 32 bahwa murid-muridnya pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi perpisahan, entah kapan baru bertemu lagi. Mereka sangat bersuka cita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman dan iman yang benar tentang Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Dan hal yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, ia menyediakan tempat bagi orang beriman. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk tetap menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, di akhir khotbah saya membawa jemaat dalam sebuah pola pikir menurut jemaat. Jemaat mengambil satu kertas, lalu membuat 9 titik seperti yang ada di gambar ini. Oke, kertas, bolpen, 10 detik lah. Dan jemaat membuat 9 titik seperti yang ada di gambar kertas. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, buat garis lurus. Buat garis lurus. Syarat yang kedua, garis lurus tidak boleh putus-putus. Jadi kalau misalnya garis lurusnya kayak gini, ini garis lurus, tidak boleh putus-putus. Ya. Syarat yang ketiga, tarik garis lurus harus kena semua titik. Jadi kalau tarik harus kena semua titik. Dan syarat yang keempat, diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Hanya 4 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Syarat yang ketiga, tidak ada. Padahal harus bilang kena semua titik garis itu. Saya memberikan waktu jemaat berpikir. Tidak usah lama lah, 10 detik. Syarat pertama, garis lurus. Tarik garis lurus itu tidak boleh putus-putus. Garis lurus itu harus kena semua titik. Dan yang keempat, diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Oke? Ya, ada yang berhasil. Saya percaya luar biasa. Ada yang tidak berhasil, saya coba. Kita coba ya. Saya memberikan jawaban. Siap ya. Tunggu ya, jemaat yang diberkati Tuhan. Ya. Menarik garis lurus tidak boleh putus-putus. Tarik garis lurus harus kena semua titik dan diberikan kesempatan hanya 4 kali menarik garis. Kita coba. 1, 2,
3, 4. Garis lurus, tidak boleh putus-putus, harus kena semua titik dan 4 kali menarik garis. Oke? Dari permainan ada pesan yang mau disampaikan dalam kehidupan kita. Out of the box, keluar dari kotak. Artinya apa? Segala sesuatu kehidupan kita, berpikirlah ke depan, berpikirlah keluar, jangan tinggal bagaikan katak dalam tempurung. Artinya, makna kenaikan Tuhan Yesus di dalam Kristus adalah merupakan momentum pemisah antara apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus secara langsung dan apa yang selanjutnya dilakukan diajarkan Yesus melalui Roh Kudus. Makna kenaikan Yesus dan gereja mengakhiri pelayanan Yesus dalam tubuh fisiknya yang dibatasi waktu, ruang, dan tempat, dan memulai pelayanan Yesus dalam tubuh rohaninya, yaitu gereja, saya dan jemaat yang kemudian mulai bersaksi. Hal yang ketiga, makna kenaikan Yesus bagi dunia, mengakhiri kedatangan Yesus yang pertama dan memulai penantian kedatangan Yesus yang kedua, dan mengisi waktu antara tersebut dengan menjadi saksinya sampai ke ujung bumi melalui kuasa Roh Kudus, karena Tuhan yang tetap menjaga dan memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam pergumulan kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Roh Kudus akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat dimohon berdiri bersama dengan umat Allah dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami memanggil dan menyebut nama-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan lewat napas kehidupan yang sampai saat ini kami boleh rasakan. Ketika saat ini dalam situasi kondisi yang berbeda, kami merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya sungguh Bapa, Yesus yang naik dan akan datang kembali di dalam kekuatan Roh Kudus yang tetap melengkapi kami untuk kami berkarya. Untuk itu Bapa, segala pinta doa permohonan pergumulan kami tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Lebih khusus ketika kami membawa segala kehidupan kami, jemaat dan gereja-Mu, seluruh kehidupan jemaat GKI Yasmin, Tuhan memberkati kecil besar tua muda laki-laki perempuan orang tua maupun anak-anak di dalam setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka, pergumulan mereka, segala aktivitas yang mereka lakukan. Walaupun saat ini Bapa 2 bulan lebih sudah kami berada di rumah kami masing-masing, tapi bukan berarti kami pasrah, bukan berarti kami tinggal diam, tetapi jadikanlah kehidupan kami yang tentu berkreatif, berkarya demi Tuhan. Karena itu Bapa, jadikanlah kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu GKI Yasmin, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan mampir, Tuhan masuk dalam bilik perkebunan rumah tangga keluarga mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Lebih khusus para duda janda, anak yatim piatu, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan menjadi pendamping yang setia dalam hidup dan kehidupan mereka. Tuhan menjadi suami, Tuhan menjadi istri, Tuhan menjadi orang tua dalam setiap kehidupan mereka. Walaupun di tengah-tengah dunia mereka dalam kesendirian, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Seluruh kehidupan orang tua kekasih kami yang memasuki usia indah ataupun lansia, Tuhan, jadikanlah kehidupan mereka tetap bersukacita. Walaupun dalam situasi kondisi yang saat ini, kalaupun mereka rentan dengan keadaan ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah sebagai anak-anak mantu cucu-cucu kami tetap bisa memberikan perhatian penuh di dalam kehidupan orang tua kami yang memasuki usia ini atau lanjut usia. Tuhan, kami percaya janji Tuhan sampai memutih rambutku. Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan tidak pernah lain daripada yang lain. Tuhan yang mereka dari masa kanak-kanak sampai pun memasuki masa lansia, Tuhan yang sama ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan segala pekerja, pelajar, segala aktivitas tugas tanggung jawab, bahkan di bidang-bidang sektor informal yang terdampak ekonomi akibat kebijakan social distancing ataupun physical distancing. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Kami percaya situasi kondisi entah kapan akan berakhir, tapi segala pengharapan kami tidak pernah luntur. Kami tetap berseru memanggil nama Tuhan, kami tetap membawa pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala kehidupan kami, situasi kondisi yang saat ini secara khusus ekonomi, Tuhan, campur tangan Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupan. Kalaupun di hari-hari kemarin sebelum corona kami bisa makan sepuas-puasnya, kalaupun saat ini Bapak, bukan berarti kami memperhitungkan ataupun kami hitung-hitungan, tapi jadikanlah kehidupan kami, apapun yang kami makan dan kami minum, Tuhan cukupi segala sesuatu untuk kehidupan kami ke depan. Dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapak, dalam nama Yesus, seluruh kehidupan pemerintah pusat sampai pun kepada pemerintah kota Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan hukum dan intoleransi Indonesia, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Talenta karunia Tuhan percayakan dalam hidup dan kehidupan mereka untuk bisa menyelesaikan segala situasi kondisi yang saat ini terjadi secara khusus. Kalaupun masih ada intoleransi antara agama satu dengan agama yang lain, bahkan situasi kondisi secara khusus pergumulan jemaat GKI Yasmin yang sampai saat ini merindukan untuk bisa beribadah di tempat mereka sendiri. Tuhan, Engkau tidak buta. Pada waktunya Engkau akan menjawab segala pinta doa permohonan pergumulan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menangani secara hukum intoleransi Indonesia, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan baik, berkat Tuhan akan melimpah. Tapi ketika kami melakukan yang tidak baik, Tuhan ampuni mereka. Biarlah mereka tetap berbalik ke jalan Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, perkotaan, perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, semua terkena dampak daripada pandemi COVID-19. Kami memohon Tuhan, biarlah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah bahkan masyarakat di dalam setiap bantuan-bantuan sosial yang diberikan, biarlah itu sampai di tangan kami semua yang bisa mendapatkan dan yang berhak mendapatkan itu Bapak. Biarlah segala sesuatu ini Bapak, kami tetap mempertaruhkan pergumulan kami secara khusus pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bapak kami yang ada di surga, kami tak lupa membawa kehidupan pergumulan kegiatan pelayanan diakonia oleh pengurus gereja serta keterlibatan Posko Yasmin Peduli dalam kegiatan jaringan lintas iman, tanggap COVID-19 ataupun GIC untuk meringankan beban mereka yang terdampak COVID-19. Tuhan, cara Tuhan yang terbaik. Kalaupun di antara kami yang mempunyai kelimpahan berkat, biarlah apa yang mereka bantu, apa yang mereka berikan untuk meringankan orang-orang di sekitar kami, berkat Tuhan akan Tuhan melipat gandakan bagi mereka. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Dan kami percaya sungguh Bapa, Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami bisa saling menopang, saling mengasihi, saling menolong. Bukan berarti ketika kami punya banyak kami bisa membantu, ketika kami tidak punya apa-apa kami tidak membantu. Jadikanlah kehidupan kami, bahu pun kami bisa berikan kepada orang lain untuk mereka bisa curhat, cerita dan sebagainya. Karena itu Bapak, biarlah segala apapun yang dilakukan secara khusus Posko Yasmin Peduli, bahkan semua pelayan-pelayan gereja dalam GKI Yasmin yang turut terlibat membantu meringankan semua yang terkena dampak COVID-19. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai.
Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan gereja-gereja di Indonesia, persekutuan gereja-gereja, bahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan GKI Yasmin, yang saat ini mungkin mereka melakukan ibadah di rumah-rumah secara online, live streaming dan sebagainya. Ketika kegiatan ibadah online yang dilakukan oleh jemaat kami sendiri pun, GKI Yasmin, walaupun dalam situasi kondisi yang berbeda, campur tangan Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadikanlah ibadah kami yang setiap minggu kami lakukan secara online, itu pun sama ketika kami melakukan di gereja. Tinggal kami fokus kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, kami tak lupa membawa dalam setiap kehidupan pekerja gereja, pelayan gereja GKI Yasmin, bahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan GKI Yasmin. Tuhan memberkati dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan apapun yang mereka gumuli saat ini, Bapa, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik akan menjawab semuanya. Bapa di surga, terima kasih kami ada di pekan yang baru. Tuhan juga menyertai memberkati untuk kami bisa menjalani pekan kehidupan kami yang baru ini, Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami melangkah di hari esok dan seterusnya dalam segala karya dan karsa dengan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Kuatkan kami, sehatkan kami, dan mampukan kami. Seluruh kehidupan tim medis, seluruh kehidupan aparat keamanan yang selalu standby untuk pandemi COVID-19, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini mau dibilang PDP, ODP dan sebagainya, bahkan mungkin mereka dalam kedukacitaan karena keluarga-keluarga mereka yang telah Tuhan panggil kembali ke sisi Bapa karena akibat COVID-19. Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Kuatkan, hiburkan, dan berikanlah kesabaran dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kesehatan para pelayan Tuhan, para pendeta yang selama ini melayani dalam ibadah, baik di Bogor ataupun di seberang Istana Merdeka, seluruh kehidupan denominasi gereja-gereja ataupun pendeta-pendeta yang turut terlibat dalam pergumulan GKI Yasmin. Tuhan menyertai memberkati kehidupan pribadi, pelayanan mereka, keluarga mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pinta doa permohonan pergumulan kami di hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadikanlah hari kenaikan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kami berani menyuarakan kabar baik dengan penuh sukacita. Walaupun Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami, tapi kami percaya janji Tuhan iya dan amin ketika Tuhan datang mengirimkan Roh Kudus itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami dengan segala pinta doa permohonan pergumulan dan syafaat kami. Yang kami bawa bukan dengan nama lain, tetapi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, sungguh merupakan satu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Persembahan saudara-saudara dapat disampaikan secara transfer ke rekening Bank BNI nomor 0381048 atau dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke bendara gereja setelah kita bisa kembali kumpul beribadah. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji
puji Dia, sumber kasih dan berkat. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang Maha Pengasih, yang telah menganugerahkan segala perkara dari dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini akan segera berakhir, dan kita diingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dengan sukacita yang memerdekakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun damai Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya undang berdiri. Ibadah yang kita lakukan secara online bersama ini hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, karena itu, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, berjalanlah bersama terang Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga